Selamat siang Bu Mary, saya Wayani Kusmaningrum dengan nomor absen 9 akan menjelaskan tentang evolusi. Yang pertama, apa itu evolusi? Nah, evolusi sendiri ini berasal dari bahasa Latin yaitu evolver, artinya membuka gulungan. Nah, secara umum, evolusi berarti proses perubahan struktur makhluk hidup dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks dalam jangka waktu yang lama. Evolusi memiliki beberapa teori. Yang pertama, yaitu teori Count of Buffon, di mana dikemukakan oleh George Louis Leclerc menyatakan spesies dapat berubah dari generasi ke generasi. Nah, pendapatnya ini yang pertama, makhluk hidup bisa berubah sepanjang waktu. Yang kedua, perubahan makhluk hidup itu bisa terjadi karena ada organ tubuh yang tidak dipakai atau degenerasi. Dan yang ketiga, spesies-spesies yang memiliki kesamaan dulunya memiliki satu nenek moyang. Pendapat ini ditulis di dalam buku yang berjudul Natural History. Lalu yang kedua, teori Erasmus Darwin. Beliau merupakan kakek dari Charles Darwin, dan pendapatnya yang pertama, evolusi itu terjadi di semua makhluk hidup, termasuk manusia. Yang kedua, karakteristik yang diperoleh orang tua akan diturunkan kepada anaknya. Dan pendapatnya ini ditulis di dalam buku yang berjudul Zoonomia or the Laws of Organic Life, dan menuliskan evolusi kehidupan itu dimulai dari setetes kecil air di lautan purba yang nantinya akan berkembang jadi ikan, amfibi, reptil, dan manusia. Lalu ada teori Jean B. Lamarck, di mana pendapatnya yang pertama, organisme mikroskopis itu muncul secara spontan dari benda mati, lalu berkembang atau berevolusi jadi bentuknya yang lebih kompleks. Kemudian, produk akhir evolusi itu adalah manusia. Pendapatnya ini ditulis di buku yang berjudul Filosofi Zoologiki pada tahun 1809. Nah, evolusi itu bisa terjadi akibat makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, mekanisme prinsip use and disuse. Dan yang ketiga, dapat diturunkan kepada keturunannya. Selanjutnya, ada teori Charles Darwin. Pada tahun 1859, Darwin ini tokoh yang berhasil mencetuskan teori evolusi yang sangat terkenal hingga sekarang dan dijuluki sebagai bapak evolusi. Nah, pendapat atau teorinya ini ditulis di dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, mana berisi yang pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang itu asalnya dari spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi ini terjadi karena mekanisme seleksi alam atau seleksi alam yang menyebabkan terjadinya evolusi. Selanjutnya, ada teori August Weismann, di mana beliau ahli biologi dari Jerman dan menyatakan pendapatnya yang pertama, yaitu evolusi terjadi karena seleksi alam terhadap faktor genetik. Yang kedua, variasi diwariskan dari induk kepada anaknya, bukan dari lingkungan. Lalu evolusi ini menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Nah, seperti pada sifat leher jerapah yang dikendalikan oleh gen, ada jerapah yang tinggi dan pendek, karena dipengaruhi oleh gen dominan dan gen resesif, di mana gen dominan ini yang menutup gen resesif. Lalu yang ketiga ada prinsip. Yang pertama, spesies baru merupakan bentuk dari yang paling lama sempurna dan langsung hidup. Jadi bukan tiba-tiba langsung hidup, tapi ada bentuk yang sederhananya dulu. Lalu evolusi itu gak selalu dari yang sederhana ke kompleks, tapi ada juga yang ke kompleks ke sederhana, contohnya yaitu evolusi regresif. Nah, pada suatu saat evolusi itu terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk baru itu muncul dan bentuk-bentuknya yang lama itu akan punah. Yang keempat,
Laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organismenya. Lalu yang kelima, evolusi terjadi di dalam populasi, bukan di dalam individu, oleh proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam. Berikutnya, ada bukti-bukti dari evolusi, di mana ditemukan fosil. Fosil merupakan sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi dalam batuan, contohnya fosil pada dinosaurus. Kedua, ada homologi, mana kesamaan struktur pada beberapa spesies yang dihasilkan dari leluhur yang sama. Dengan kata lain, struktur asalnya itu sama, tapi fungsinya beda. Contohnya seperti kerangka tulang dari katak dan lumba-lumba. Berikut, yang ketiga, ada analogi. Analogi itu memiliki kesamaan fungsi yang terdapat pada beberapa spesies berbeda dan dihasilkan dari leluhur yang berbeda. Nah, contohnya atau dengan kata lain, struktur asli itu beda tapi fungsinya itu tetap sama. Contohnya pada sayap kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Selanjutnya ada embriologi, merupakan kesamaan perkembangan embrio tahap awal pada vertebrata dan memperkuat adanya kesamaan nenek moyang. Dari gambar, embrio dari ikan, salamander, kura-kura, kelinci, dan manusia itu memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya ada pandangan modern tentang evolusi, di mana terdapat teori whole genome, merupakan cara baru untuk melihat evolusi setelah Darwin. Nah, teori ini tuh muncul awal abad ke-21 ketika peneliti membuktikan bahwa tubuh manusia itu di dalamnya ada triliunan bakteri yang secara kolektif atau yang disebut dengan mikrobiota manusia. Nah, mikroba itu muncul di bumi jauh sebelum manusia, dan teori baru ini menyebutkan bahwa kita itu berevolusi dalam hubungan simbiosis dengan makhluk lain. Selanjutnya ada hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini berbunyi, frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi tetap konstan dalam beberapa generasi, kecuali ada yang bertindak sebagai agen lain selain rekombinasi seksual. Nah, syarat-syarat hukum Hardy-Weinberg ini yang pertama ada ukuran populasi besar, yang kedua ada terisolasi dari populasi lain, ketiga tidak adanya mutasi, yang keempat adanya perkawinan acak, dan yang kelima tidak ada seleksi alam. Berikut ada spesiasi. Spesiasi merupakan proses evolusi munculnya spesies baru, di mana dibagi menjadi dua, ada spesiasi alami dan buatan. Spesiasi alami ini terbagi menjadi spesiasi alopatrik, spesiasi peripatrik, spesiasi parapatrik, dan spesiasi simpatrik. Untuk spesiasi buatan, yang pertama ada domestikasi, dan kedua ada eksperimen laboratorium. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.